G30 SPKI atau Gerakan Tanggal 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menduduki posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV. Partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, Hendrikus Josephus Franciscus Marie Snivliet atau dikenal dengan Henk Snivliet. Dikutip dari buku Sejarah untuk kelas 12 oleh Nana Supriyatna, ISDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Sarekat Islam, SI. Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Semaun dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Semaun sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Dalam buku Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik tahun 1897 sampai tahun 1925 yang ditulis oleh Heri Apoeze, Tan Malaka sempat mengusulkan PKI menjadi Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Namun, nama yang diusulkannya ditolak oleh Semaun. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipan Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata meski diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Bregman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni, jika semuanya bergantung pada komunis, kami akan mengikuti jalan damai, bila semuanya bergantung pada komunis. Kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme berkembang hanya melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk tanggal 1 Oktober tahun 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi sasaran langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Tujuan utama G30 SPKI adalah penindasan era pemerintahan Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan menjadikannya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku Sejarah untuk SMK kelas 9 oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni mewujudkan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan dampak buruk dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terutama menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah mempersiapkan hal tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion I Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya.
Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis, tanggal 30 September tahun 1956 menuju hari Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kudeta yang sebelumnya disebut Operasi Takari diubah menjadi tanggal 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Wali Kota Jenderal Raden Suprapto, Wali Kota Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Wali Kota Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Di sisi lain, gugur pula Ajudan Menhankam Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean dan Pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimena, Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Ah Nasution. Namun, putri bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Wali Kota Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat. Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072, Yogyakarta. Sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme, Nasakom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan. Yakni tahun-tahun 1959 sampai tahun 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebutkan gerakan yang mengecewakan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Itulah sejarah G30 SPKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI.